Baik teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai topik 11 yang pada hari ini dengan anggota kelompok saya sendiri, Cindy Judang, terus ada Adeline Karels, ada Lucy Baimetan, ada Marini Praeng, ada Efraim Gemare dengan Filipin Bao. Di sini ada 3 topik yang kita akan bahas, ada pseudo prime, bilangan Mikael, terus ada teorema Euler. Untuk yang pertama, untuk pseudo prime, untuk definisinya sendiri itu di sini misalkan itu ada suatu bilangan bulat positif, katakan itu B, dan ada n bilangan bulat positif komposit, di mana ini B pangkat n itu kongruen dengan B modulo n. Nah, n itu disebut bilangan prima semu dengan basis B, jika ini FPB dari B dan n itu sama dengan 1. Dan kongruensi dari B pangkat n kongruen B modulo n itu setara dengan kongruensi B pangkat n kongruen 1 modulo n. Nah, selanjutnya ini kita akan mengalihkan kedua ruas itu dengan B untuk memperoleh kongruensi yang pertama. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contohnya. Ini jika ada suatu bilangan bulat 341, kita bisa menulisnya dengan 11 kali 31. Untuk kalau 561 kita bisa tulis dengan 3 kali 11 kali 17 dan begitu selanjutnya karena itu merupakan bilangan prima semu dengan basis 2, kita bisa memverifikasinya bahwa misalnya ada 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341, itu juga 2 pangkat 560 juga kongruen dengan 1 modulo 561 dan ini 2 pangkat 644 kongruen dengan 1 modulo 645. Selanjutnya, di sini ada ini lema, jika D dan N itu adalah bilangan bulat positif dan D itu membagi N, maka 2 pangkat D kurang 1 membagi 2 pangkat N kurang 1. Untuk pembuktiannya, karena D itu membagi N dan terdapat bilangan positif T sehingga DT itu sama dengan N, maka X sama dengan 2 pangkat D dalam identitas X pangkat T kurang 1 sama dengan X kurang 1 dengan persamaan yang kita bisa lihat pada slide, dan kita akan menemukan 2N kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat D T kurang 1 tambah dan seterusnya hingga mengakibatkan bahwa 2 pangkat D kurang 1 itu membagi 2N kurang 1. Selanjutnya untuk teorema 5.4, pada teorema ini mengatakan terdapat banyak sekali bilangan prima semu pada basis 2. Nah, untuk pembuktiannya yang akan ditunjukkan itu bilangan prima semu ganjil terhadap basis 2, maka M itu sama dengan 2N kurang 1, dan juga itu merupakan bilangan prima semu ganjil terhadap basis 2. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa lihat pada slide, dan pada saat ini kita melihat pada pembuktian tersebut, itu akan menunjukkan bahwa 2M kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo M, dan M itu komposit jika kita menggunakan lema 5.1 yang telah kita bahas sebelumnya, dan untuk mencatat bahwa 2 pangkat D kurang 1 itu membagi 2 pangkat N kurang 1 itu sama dengan M, dan untuk menunjukkan bahwa 2 pangkat M kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo M. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembuktian yang tadi. Yang kita perhatikan pertama itu bahwa 2 pangkat itu kongruen dengan 2 modulo N terdapat bilangan bulat K. Dengan 2 pangkat N kurang 2 sama dengan Kn. Oleh karena itu, 2 pangkat M kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat 2N kurang 1 sama dengan 2 pangkat Kn. Nah, berdasarkan 5.1 tadi itu, kita menyimpulkan bahwa M juga itu merupakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Untuk selanjutnya, ini penjelasan-penjelasan selanjutnya kita bisa baca pada slide ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang bilangan Chern-Michael. Pertama, definisi dari bilangan Chern-Michael itu bilangan bulat komposit yang memenuhi B pangkat N1 kongruen 1 modulo N untuk semua bilangan bulat positif B dengan B, N sama dengan 1. Untuk contohnya, bilangan bulat 561 sama dengan 3, 11, 17 adalah bilangan Chern-Michael. Untuk melihat hal ini, kita perhatikan bahwa jika B, 561 sama dengan 1, maka B, 3 sama dengan B, 11 sama dengan B, 11 sama dengan 1. Oleh karena itu, dari teorema Kecil-Fermat, kita mempunyai B kuadrat kongruen 1 modulo 3, B pangkat 10 kongruen 1 modulo 11, dan B pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Akibatnya, B pangkat 560 kongruen
B kuadrat 2 280 kongruen 1 modulo 3, B kuadrat 560 kongruen B kuadrat 10 56 kongruen 1 modulo 11, B kuadrat 560 kongruen B kuadrat 16 35 kongruen 1 modulo 17. Oleh karena itu, B pangkat 560 kongruen 1 modulo 561 untuk semua B dengan Bn sama dengan 1. Telah diduga bahwa terdapat bilangan Charmy Chail yang jumlahnya tak terhingga. Namun sejauh ini hal ini belum dibuktikan. Kita dapat membuktikan teorema berikut yang memberikan kondisi yang menghasilkan bilangan Charmy Chail. Slide selanjutnya. Berikut teorema 5.5. Di sini jika n sama dengan Q1, Q2 sampai dengan K, di mana Qj adalah bilangan prima yang berbeda itu memenuhi Qj-1 membagi n-1. Untuk semua J, maka n adalah bilangan Charmy Chail. Untuk buktinya dapat kita lihat pada slide. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, kita sekarang masuk ke definisi. Misalkan N bilangan bulat positif dengan N kurang 1 sama dengan 2 ST, di mana S adalah bilangan bulat tak negatif dan T merupakan bilangan bulat positif ganjil. Kami mengatakan bahwa N lolos uji Miller untuk basis B jika B pangkatkan T kongruen dengan 1 modulo N, atau B dipangkatkan 2 ST kongruen dengan min 1 modulo N untuk beberapa J dengan 0 lebih kecil dari J lebih kecil dari S kurang 1. Sekarang akan ditunjukkan bahwa jika N bilangan prima, maka N lolos uji Miller untuk semua basis B dengan N B. Selanjutnya, teorema 5.6. N bilangan prima dan B bilangan bulat positif dengan N B, maka N lulus uji Miller untuk basa B. Bukti, misal N kurang 1 sama dengan 2, jika ST dengan S adalah bilangan bulat non negatif, dan T ganjil bilangan bulat positif, misal XK sama dengan B, N kurang 1 per 2K, sama dengan B dipangkatkan S kurang K untuk K sama dengan 0,1,2 sampai dengan S, karena N adalah bilangan prima. Teorema kecil Fermat menyatakan bahwa X0 B dipangkatkan N kurang 1 kongruen dengan 1 modulo N. Karena X1 dipangkatkan 2 kongruen dengan 1 modulo N sama dengan X0 kongruen dengan 1 modulo N, jika X1 kongruen dengan min 1 modulo N atau X1 kongruen 1 modulo N, jika X1 kongruen dengan min 1 modulo N. Karena X2 dipangkatkan 2 kongruen dengan 1 modulo N sama dengan X1 kongruen dengan 1 modulo N. Secara umum, jika kita punya menemukan bahwa X0 kongruen dengan X1 kongruen dengan X2 kongruen titik-titik sampai dengan kongruen XK, XK tambah 1 kongruen 1 modulo N, melanjutkan prosedur ini untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan S. Kita menemukan bahwa XK kongruen dengan 1 modulo N untuk K sama dengan 0, jika bilangan bulat positif N lolos uji Miller untuk basis B, maka B dipangkatkan N kurang 1 kongruen dengan 1 modulo N, atau B dipangkatkan 2 ST kongruen dengan min 1 modulo N untuk beberapa J dengan 0 lebih kecil J lebih kecil S kurang 1, di mana N kurang 1 sama dengan 2 dipangkatkan ST dan T ganjil. Mengarah pada definisi berikut. Baik, kita masuk dalam definisi selanjutnya. Jika N komposit dari lolos uji Miller untuk basa B, maka kita katakan N adalah pseudoprim kuat terhadap basis B. Meskipun pseudoprim kuat sangat jarang, jumlahnya masih sangat banyak. Telah mendemonstrasikan ini untuk basis 2 dengan teorema berikut. Teorema 5.7, ada banyak sekali bilangan prima semu yang kuat pada basis 2. Pembuktiannya, kita akan menunjukkan bahwa jika N adalah bilangan prima semu terhadap basis 2, maka N sama dengan 2 pangkat N kurang 1 adalah bilangan bulat ganjil yang merupakan bilangan prima semu dengan basis 2. Oleh karena itu, N adalah bilangan komposit dan 2 pangkat N min 1 kongruen 1 mod N. Dari kongruensi ini, kita melihat bahwa 2 pangkat N min 1 kurang 1 sama dengan N kali K untuk satu bilangan bulat K. Selanjutnya, K harus ganjil. Kita punya N min 1 kongruen 1 mod N sama dengan 2 kali 2 pangkat N min 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 kali N kali K. Ini adalah faktorisasi N min 1 menjadi bilangan bulat ganjil dan pangkat 2. Sekarang mencatat hal itu, 2 pangkat N min 1 per 2 sama dengan 2 pangkat N kali K sama dengan 2, bahwa N lolos uji Miller. Dalam pembuktian teorema 5.4, kita menunjukkan bahwa jika N komposit, maka N sama dengan 2 pangkat N min 1 juga komposit. Oleh karena itu, N lulus uji Miller dan adalah komposit.
sehingga N merupakan pseudoprim kuat terhadap basis 2. Karena setiap pseudoprim ke basis 2 menghasilkan pseudoprim kuat 2 pangkat N min 1 ke basis 2, dan karena bilangan prima semu pada basis 2 jumlahnya tak terhingga, maka kita simpulkan bahwa kuat pada basis 2. Tidak ada analogi bilangan Carmichael untuk bilangan prima semu yang kuat. Ini adalah konsekuensi dari teorema berikut. Baik, kita lanjut. Kita masuk dalam teorema 5.8. Jika N adalah bilangan bulat positif komposit ganjil, maka N lolos uji Miller untuk paling banyak N-1/4 basis B, dengan B-nya kurang dari sama dengan 1, dan lebih dari sama dengan N-1. Kita buktikan teorema 5.8 pada bab 8. Perhatikan bahwa teorema 5.8 memberitahu kita bahwa jika N lolos uji Miller untuk lebih dari N-1/4 basis kurang dari N, maka haruslah bilangan prima. Namun, ini adalah cara yang agak panjang, lebih daripada melakukan pembagian percobaan untuk menunjukkan bahwa bilangan bulat positif N adalah bilangan prima. Tes Miller memang memberikan cara yang menarik dan cepat untuk menunjukkan bilangan bulat N adalah mungkin prima. Untuk melihatnya, ambil secara acak bilangan bulat B dengan B-nya kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari N-1. Dari teorema 5.8 kita melihat bahwa jika N adalah komposit, probabilitas N lolos uji Miller untuk basis B lebih kecil dari 1/4. Selanjutnya yaitu fungsi Euler. Di sini definisi 5.1.1, sistem residu sederhana modulo M adalah himpunan bilangan positif M yang memenuhi FPBRI M sama dengan 1 dengan RI-nya itu kongruen dengan RJ modulo M untuk I tidak sama dengan J. Nah, banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo M ini dengan M-nya itu lebih besar sama dengan 1 disebut dengan fungsi Euler. Secara formal, fungsi Euler itu dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu si M dengan M-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan M bilangan bulat adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Nah, dari definisi ini dapat dikatakan bahwa si M itu adalah kardinalitas dari himpunan residu sederhana modulo M dikali si M, atau sering pula disebut dengan indikator dari M. Nah, di sini diberikan contoh, periksa apakah si 1 sama dengan 1, si 5 sama dengan 4, si 6 sama dengan 2, si 7 sama dengan 6, si 11 sama dengan 10, si 13 sama dengan 12, dan si 17 sama dengan 16. Dari contoh-contoh tersebut, nampak bahwa apabila P itu satu bilangan prima, maka si P itu akan sama dengan P kurang 1. Jadi karena P itu bilangan prima, maka semua bilangan bulat positif yang kurang dari P itu mesti prima terhadap P. Nah, di sini diberikan contoh lagi, berapakah si dari 3 kuadrat, si dari 3 pangkat 3, dan si dari 3 pangkat 4. Di sini himpunan residu sederhana modulo 3 kuadrat itu adalah 1, 2, 2 kuadrat, 5, 7, dan 2 pangkat 3. Perhatikan bahwa 5 itu kongruen dengan 2 mod 3, dan 7 kongruen dengan 1 mod 3. Kemudian si 3 kuadrat itu sama dengan 6. Jadi himpunan residu sederhana modulo 3 pangkat 3 itu adalah 1, 2, 2 kuadrat, dan seterusnya, sehingga si 3 pangkat 3 itu sama dengan 18. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, untuk selanjutnya, teorema 5.1.3, apabila P itu bilangan prima dan K adalah bilangan bulat positif, maka si dari PK itu sama dengan P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1. Untuk buktinya, bilangan-bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan P pangkat K yang tidak prima terhadap P pangkat K adalah kelipatan-kelipatan dari P, yaitu P, 2P, 3P, dan seterusnya sampai P pangkat K kurang 1 dikali P. Sehingga banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat 3 dan tidak saling prima dengan P pangkat K adalah P pangkat K kurang 1 buah. Sedangkan untuk banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan P pangkat K adalah P pangkat K buah. Jadi banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil dari P pangkat K dan prima terhadap P pangkat K, yaitu si pangkat C PK sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1 sama dengan P pangkat K kurang 1 dikali dengan P kurang 1. Untuk teorema selanjutnya, jika FPB dari AM itu sama dengan 1 dan R1, R2 sampai RCM itu adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari M dan masing-masing prima terhadap M, maka residu-residu terkecil modulo M dari AR1, AR2 sampai seterusnya sampai ARCM itu adalah suatu permutasi dari R1, R2 sampai RCM. Untuk buktinya teman-teman bisa lihat di slide.
Nah, di sini misalkan bilangan prima P itu merupakan faktor persekutuan dari A kali RI dan M untuk I lebih kecil sama dengan CM dan lebih besar sama dengan 1. Maka P membagi A kali RI dan P membagi M. Kemudian P membagi A kali RI dengan P-nya bilangan prima, maka P membagi A atau P membagi RI. Jadi P merupakan faktor persekutuan dari A dan M atau P merupakan faktor persekutuan dari RI dan M. Jadi hal ini tidak mungkin karena FPB dari AM itu sama dengan FPB dari RIM sama dengan 1. Jadi sesuai teorema 1.2.13 maka FPB dari A dikali RI dan M itu sama dengan 1. Untuk setiap I itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai CM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teorema 5.1.5. Misalkan M lebih besar sama dengan 2, AM sama dengan 1. Jika psi M menyatakan banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil dari M dan prima terhadap M, maka A pangkat psi M kongruen 1 modulo M. Bukti, misalkan R1, R2 hingga R psi M adalah semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari M dan masing-masing saling prima terhadap M. Menurut teorema sebelumnya 5.1.4, bilangan-bilangan R1, R2, R hingga R psi M mempunyai residu-residu terkecil modulo M, yaitu R1, R2, hingga R psi M. Sehingga R1, R2, hingga R psi M kongruen R1, R2, R psi M modulo M. Karena R1, R2, hingga R psi M masing-masing prima terhadap M, maka R1, R2, hingga R psi M sama dengan 1. Sehingga kita dapat menghapus R1, R2, R psi M dari kekongruenan terakhir dan diperoleh A pangkat psi M kongruen 1 modulo M. Teorema 5.1.6, jika AM sama dengan 1, maka pekongruenan linear AX kongruen B modulo M. Penyelesaiannya X kongruen B dikali A pangkat psi M min 1 modulo M. Untuk pembuktian, menurut teorema di atas 5.1.5, jika AM sama dengan 1, maka A pangkat psi M kongruen 1 modulo M. Sehingga AX kongruen B modulo M, maka A dikali X dikali A pangkat psi M min 1 kongruen B dikali A pangkat psi M min 1 modulo M. Jadi, X kongruen B dikali A pangkat psi M min 1 modulo M adalah penyelesaian dari AX kongruen B modulo M. Slide selanjutnya, teorema 5.1.8. Psi adalah fungsi ganda atau apabila Mn sama dengan 1, maka psi Mn sama dengan psi M dikali psi N. Untuk bukti, kita susun bilangan-bilangan bulat dari 1 hingga Nm terdiri dari M baris dan Mn kolom sebagai berikut. Perhatikan kolom pertama, yaitu barisan 1, 2, 3 hingga M, dan barisan ini adalah psi M, bilangan yang prima terhadap M. Perhatikan elemen-elemen baris ke R, maka tiap elemen pada baris ini memenuhi Km ditambah R kongruen R modulo M. Jika M dan R mempunyai faktor persekutuan kecil 1, maka setiap elemen pada baris ke R mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dengan M. Tetapi jika R terhadap M, jika R prima terhadap M, maka setiap psi M baris yang setiap elemen prima terhadap M. Elemen-elemen dalam psi MR baris tersebut, berapakah yang prima terhadap N? Perhatikan elemen-elemen pada baris ke R dengan R, M sama dengan 1, yaitu R, M tambah R, 2M tambah R, hingga N kurang 1 kali M tambah R. Elemen-elemen dalam barisan ini tidak ada yang kongruen modulo N. Sebab jika ada dua elemen yang kongruen modulo N, misalnya SM ditambah R kongruen TM ditambah R modulo N, sehingga S lebih besar 0 lebih kecil N, SM, kongruen TM modulo N. Karena S lebih besar 0 lebih kecil N, dan T lebih besar 0 lebih kecil dari N, dan S kongruen T modulo N, maka S sama dengan T. Jadi elemen-elemen pada baris KR tak ada yang kongruen modulo N.
Slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa contoh soal. Untuk soal yang pertama, carilah nilai-nilai X yang memenuhi 9 pangkat 101 modulo kongruen X modulo 5 dan X lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 5. Untuk penyelesaiannya, diketahui psi 5 sama dengan 9,5 sama dengan 1. Maka menurut teorema 5.1.5, bahwa 9 pangkat psi 5 kongruen 1 modulo 5 atau 9 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5. Sehingga 9 pangkat 101 sama dengan 9 di pangkat 100 dikali 9. Sama dengan 9 di pangkat 24 dikali 25 dikali 9 kongruen 1 modulo 5. Kongruen 4 modulo 5. Jadi X sama dengan 4. Untuk soal nomor 2 dan 3, teman-teman bisa lihat pada slide. Hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.